Pemirsa, kembali lagi dengan saya Diah Ayu Permatasari di program Public Diplomacy. Dan di episode kali ini saya akan berbincang dengan narasumber mengenai kontribusi Indonesia dalam menjaga soliditas ASEAN di tingkat konflik Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan dampaknya akan merugikan negara-negara ASEAN tak terkecuali Indonesia. Indonesia ikut memperjuangkan kepentingannya sebagai negara maupun sebagai natural leader ASEAN dan berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui jalan damai. Sengketa Laut Cina Selatan bisa menjadi potensi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia. Selanjutnya, bagaimana peran Indonesia berkontribusi menjaga soliditas dalam upaya penyelesaian konflik tersebut di tengah hambatan eksternal berupa perbedaan pendekatan penyelesaian dan juga keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperkeruh dinamika sengketa. Saat ini kita akan banyak berdiskusi dengan Bapak Dr. Andes Teguh Reza Shah MA PhD. Beliau adalah pakar hubungan internasional dengan tema kontribusi Indonesia dalam menjaga soliditas ASEAN di tengah konflik Laut Cina Selatan. Kembali lagi Pak Reza dalam acara Public Diplomacy. Terima kasih. Iya, mungkin langsung saja kita berdiskusi sebenarnya kondisi saat ini mengenai konflik Laut Cina Selatan itu dalam posisi apa nih? Tegang ya. Dan kita tidak tahu tegang ini akan kemana. Yang jelas ada pihak-pihak yang claimant, mengatakan punya hak di situ, dan ada pihak yang non-claimant. Yang claimant itu China, Taiwan, Republik Rakyat China, Taiwan, Republic of China, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei. Kita non-claimant, kita nggak ada urusan. Tapi akan jadi urusan kalau kepentingan kita terganggu ya. Dan saat ini keadaan di Laut Cina Selatan itu ramai, bukan hanya di wilayah yang dikuasai oleh negara-negara tersebut, tapi juga di perairan. Pertama, China sudah memperpanjang istilahnya airstrip ya, pangkalan udara, terintegrasi dengan pangkalan kapal selam. Sedangkan Malaysia sudah memiliki namanya Pulau Layang-Layang di situ. Pulau Layang-Layang itu punya jalur penerbangan Laut Cina Selatan ke kota Kinabalu. Filipina punya masalah di mana mereka berbenturan dalam perbatasan laut. Vietnam juga punya masalah dengan perbatasan laut. Filipina dan Vietnam punya masalah karena mereka sudah memberikan izin pada perusahaan-perusahaan pertambangan laut dalam untuk berinvestasi di situ dan China ngambek. Ya, ketika melihat banyaknya negara-negara yang ikut dalam konflik South China Sea ini gitu, sebenarnya yang menjadi magnet perseteruan itu sendiri bagi negara-negara itu apa sih? Ya, pertama mereka menjadikannya itu kepemilikan jangka panjang. Walaupun dalam hukum internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea, itu tidak dikenal istilah-istilah dari Cina seperti Nine Dash Line, itu nggak dikenal. Tapi masalahnya adalah sekarang itu mereka sudah mengklaim kepemilikan dan sudah membangun pulau-pulau buatan dan sudah mulai menghalangi terjadinya freedom of navigation atau lalu lalang kapal secara damai. Dan ternyata dengan perjalanannya teknologi sudah ketahuan bahwa di Laut Cina Selatan itu terdapat potensi energi yang luar biasa. Energi minyak, energi gas, itu di wilayah itu. Kemudian yang juga dahsyatnya adalah itu wilayah itu semakin, seperti kita lihat di peta, itu semakin dilalui transportasi kapal niaga dan juga kapal-kapal militer. Jadi energi dunia, lalu lalangnya energi dunia itu sudah lebih dari 50% lewat situ. Lalu lalangnya perdagangan internasional lebih dari 60% di situ. Ya, jadi ya siapa yang menguasai lautan akan menguasai dunia. Dan posisi kita memang serba salah. Kita nggak ikutan dalam persengketaan di situ. Tapi ada potensi sekarang bahwa konflik regional bisa berputar di daerah situ. Seberapa besar sebenarnya ancaman bagi Indonesia sendiri ketika melihat potensi konflik ataupun konflik yang sudah terjadi sekarang bagi Indonesia dalam jangka panjangnya? Ini yang kita khawatirkan ya. Bagaimanapun suatu bangsa akan memikirkan skenario terburuk atas dirinya ya.
kita mulai melihat bahwa keadaan ini mulai mengganggu Indonesia. Pergerakan kapal-kapal asing sudah demikian dahsyat, baik yang melaporkan kepada negara-negara pantai ataupun tidak. Ada yang bergeraknya diam-diam, ada yang bergeraknya mengabarkan kepada Indonesia, dan juga ada negara yang diam-diam mengirim kapal-kapal nelayan yang ternyata melakukan operasi-operasi intelijen, dan di belakang kapal nelayan tersebut ada kapal-kapal Coast Guard negara mereka, dan di belakangnya lagi ada kapal-kapal Angkatan Laut negara mereka. Jadi aktivitas sudah semakin mengganggu. Memang mereka belum mengatakan akan melakukan latihan perang-perangan ataupun latihan-latihan tertentu, tapi dalam jangka panjang hal ini bisa berpotensi. Misalnya begini, kita semua ASEAN mengenal satu Cina. Kita tidak mengenal Taiwan, kita mengenal satu Cina. One China policy. One China policy. Apa yang terjadi bila sekiranya China menguasai wilayah yang diklaim oleh Taiwan? Itu satu. Kemudian apa yang akan terjadi bila sekiranya sekarang ini China masih menahan diri kan? International Tribunal memenangkan Filipina atas China. Tapi kan China tidak mengatakan marahnya saya akan mungkin saya kalah di perundingan internasional, mungkin saya kalah di hukum internasional, tapi saya bisa mengalahkan Anda di pulau yang sama-sama kita sengketakan. Hal ini bisa saja terjadi dan Indonesia bagaimanapun harus berpikir. Kita adalah negara yang tidak berpihak, kita netral dalam urusan ini, tidak berpihak. Kita selalu mengupayakan terciptanya perdamaian di situ. Sejak awal Indonesia selalu menyatakan sengketa-sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan itu kita selesaikan dengan perundingan. Karena itu kita sudah terlibat dalam banyak sekali sesi-sesi persidangan yang mengarah kepada Code of Conduct. Jadi aturan main apa yang kita harus buat bersama. Sekarang Code of Conduct sedang berada pada second reading dari ASEAN dan juga dari China, tapi kan belum selesai. Pada saat yang sama terjadi COVID kan, energi kita semua terfokus kepada dalam negeri, tapi ternyata diam-diam China meningkatkan kegiatannya di sana karena dia banyak duit kan. Ya, kalau melihat begitu banyaknya negara-negara yang terlibat di situ, termasuk negara-negara besar, kalau membuat relations dengan konstelasi pemerintahan global sekarang, ketika melihat bahwa Amerika sudah mempunyai presiden baru, apakah itu cukup berpengaruh dalam konflik South China Sea yang ada sekarang? Ya, saya mencoba melihatnya secara sistemik ya. Perubahan di level global itu akan berdampak kepada level regional dan level lokal. Itu berdampak pada Indonesia, pada semua negara. Kita misalnya melihat Joe Biden mewarisi kepemimpinan dari Donald Trump. Kepemimpinan Donald Trump itu antara lain adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam hubungan aliansi dia dengan berbagai negara di dunia. Kuantitas di Pasifik Selatan misalnya melibatkan Australia, New Zealand, United States, namanya ANZUS. Kemudian baru-baru ini ada pula Quad. Quad itu melibatkan 4 negara kan, Australia, Korsel, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat di situ, kemudian akan membawa pula India di situ. Jadi mereka sudah bergerak bulan mencegah terjadinya perluasan Cina. Karena kalau Cina galak di Laut Cina Selatan dan berhasil dan tidak ada perlawanan dari negara-negara lain secara diplomatik dan militer, dia akan bergerak ke daerah perbatasan dia dengan Jepang. Dan ini bisa berbahaya juga bagi hubungan Jepang-Cina. Secara sejarah mereka punya hubungan permusuhan kan. Ada kasus Yugun Yanfu di masa lalu atau Comfort Women, wanita penghibur. Di Asia Timur itu sentimennya masih menghadapi Jepang. Korsel sentimen dengan Jepang, Korut sentimen Jepang, China sentimen dengan Jepang. Ya tidak mustahil ya China akan membalas sentimen masa lalunya dengan mengganggu pulau-pulau yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Jepang. Ada Pulau Senkaku, menurut bahasa Jepang, tapi menurut China namanya Diaoyu. Menurut Taiwan namanya Diaoyu Tai. Ya kita perhatikan dari tahun ke tahun, gangguan China atas pulau-pulau yang dikuasai Jepang tersebut makin dahsyat. Dikirim kapal nelayan, kemudian makin dekat, kemudian ada latihan SAR, Search and Rescue di luar wilayah Jepang. Ini mengganggu Jepang. Jadi tidak mustahil, ya memang hebatnya Cina sekarang ya, dia sanggup bergerak di berbagai wilayah manapun.
kekuatan ekonominya luar biasa. Dan Amerika Serikat juga sudah mulai ngeri karena lompatan teknologi Cina itu luar biasa. Tinggi, Mereka ya. sudah mencapai level perang bintang. Betul. Persis. Kalau melihat sendiri dari sisi Amerika sendiri gitu, bagaimana kalau melihat kita potensi ke depannya, apakah mereka tetap akan meningkatkan eskalasi di sana atau tetap dalam posisi yang statis atau dinamis di sana? Kalau kita perhatikan statement dari Joe Biden terakhir ya, dia akan mengatakan akan memperkuat aliansi. Aliansi dia ada di Pasifik Selatan dengan New Zealand dan Australia. Aliansi dia ada lewat dengan Jepang. Aliansi dia ada dengan Korsel. Aliansi dia dengan Taiwan. Aliansi dia juga ada dengan Filipina, Vietnam dan juga Singapura. Dia masuk ke ASEAN, negara non-Amerika lewat FPDA, Five Power Defense Arrangement yang dipimpin oleh Inggris. Di situ masuk ada di situ ada Malaysia, di situ ada Singapura, di situ ada Brunei. Jadi hanya kita yang nggak punya pernikahan militer dengan negara lain, itu hanya kita. Jadi peranan Indonesia sangat sangat besar di sini untuk mendamaikan, paling tidak untuk menciptakan situasi yang tidak konflik, yang membuat negara-negara tersebut mau merundingkan perbedaan mereka. Dan kita selalu berpikir kita adalah negara hukum, kita adalah negara yang secara konstitusional punya mandat turut memelihara perdamaian dunia. Negara-negara lain nggak punya cara berpikir seperti itu. Dan kita ya harus aktif dan mahal dan juga terus-menerus terlibat dalam COC, Code of Conduct. Kita selalu terlibat dalam upaya restraining, mencegah negara-negara lain itu melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan militer, karena kita sadar bahwa kalau terjadi sesuatu di situ akan berdampak juga ke negara Natuna, kita sendiri. ke Natuna terutama sekali. Betul. Karena kalau kita perhatikan statement-statement China saat ini, latihan militernya antara lain untuk menguasai suatu pulau tropis. Ya, pulau tropis itu bisa Taiwan, bisa Laut Cina Selatan, juga bisa Natuna. Jadi wajarlah kalau Indonesia selain kita bersikap defensif, juga harus berpikir ke depan. Kalau melihat negara-negara sekarang sudah banyak dalam tahap polarisasi ya, bahkan hubungan antar negara bilateral mereka sendiri sudah masuk dalam tahap segregasi gitu. Nah, ini potensi ancaman ke depannya untuk bahkan hubungan dalam regional kita sendiri, bahkan dalam bilateral itu sendiri antar negara, seberapa peliknya? Ya memang bisa kelihatan ya. Saat ini ASEAN 10 ya. ASEAN 10 itu suaranya sudah beda dengan saat ASEAN masih 5 original members ya. Anggota asli itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Anggota ke-6 itu adalah Brunei Darussalam. Saat ini masih stabil gitu. Tapi sejak masuk Vietnam dan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, itu suasana lain. Secara psikologis, Indonesia sebagai negara yang terbesar secara penduduk, kita 270, ASEAN itu sekitar 660. Kemudian secara ekonomi kita itu 45% dari ASEAN. Secara kependudukan kita juga 45% dari ASEAN. Ya mau nggak mau, ASEAN sekarang sudah melambat begitu. Melambatnya karena pertama ya, semua negara ini punya ketergantungan ekonomi tinggi sama atas Cina, betul. Dan kita semua sudah terikat dalam berbagai kerjasama strategis dengan Cina, semua negara ASEAN. Ada entah namanya strategic partnership, entah namanya comprehensive partnership, kemudian ada yang namanya ASEAN China Free Trade Area. Kemudian di satu sisi kita semua saya nggak bisa bilang tergantung sama Cina, tapi punya kedekatan hubungan ekonomi yang sangat dekat dengan Cina. Bahkan bagi negara-negara di Indo-China, Kamboja, Laos, Myanmar itu punya kedekatan yang sangat tinggi. Sehingga mereka menjadi negara pertama yang menentang kalau dalam deklarasi-deklarasi ASEAN itu ada kata Cina di situ. Berarti artinya kalau kita bicara Cina, kita bicara Tiongkok ya, yang bisa kita gunakan ya. Tiongkok sendiri mempunyai dominansi bukan hanya melalui cara-cara yang hard way ya, tapi juga melalui tadi yang diceritakan. Nah, sebenarnya efeknya dari soft power yang dilakukan oleh China ini atau Tiongkok ini gimana nih? Ya membuat negara-negara ASEAN itu gentar.
Gentar dalam artian bagaimana kalau investasinya nggak jadi dengan China. Bagaimana kalau infrastrukturnya dibatalkan oleh China. Karena bagaimanapun ekspor impor itu tinggi dengan semua negara di ASEAN itu punya trade imbalances, punya perdagangan bilateral yang tidak seimbang dengan China. China jauh lebih untung daripada masing-masing negara ASEAN tersebut. Jadi di satu sisi kita harus kritis terhadap China, di satu sisi juga kita harus berhati-hati jangan sampai nanti China mengganggu ekonomi. Belum lagi kalau misalnya kita sebutin sebuah faktor namanya Hwakiao gitu ya, itu kan ada Hwakiao itu di semua negara ASEAN, tapi kita selalu berpikir mereka sudah terintegrasi dalam masyarakat ASEAN, tapi ya kita tidak tahu bagaimana China akan memperlakukan mereka di kelak kemudian hari. Jadi kemudian ya ada di satu sisi ada kekhawatiran, semua negara agak kekhawatiran sama China, tapi di satu sisi kita juga harus berpikir kita ini nggak sanggup berhadapan dengan China itu kalau individual. Jadi karena itu kita selalu berhadapan dengan China itu kolektif ASEAN bersepuluh. Dengan bersepuluh, kependudukan kita ada 650 juta atau 660 juta. Sedangkan China 1,3. Beda kan posisi rundingnya. Betul. China itu akan lebih galak kalau berhubungan dengan negara kecil. Myanmar, Laos, Kamboja, kemudian Brunei, Filipina. Apakah ini memang strategi dari Tiongkok itu sendiri sebenarnya untuk melakukan penetrasi di hal tersebut? Ya, kembali kepada bagaimana China melihat dirinya di dunia ini ya. Kalau secara filosofis, China itu selalu menganggap dirinya adalah the central of the universe, pusat pengendali dunia, dan negara-negara lain sekeliling China adalah negara yang harus diadapkan. Karena teknologi mereka lebih rendah, kemudian kemampuan manajemen mereka lebih rendah, kemudian tingkat peradaban mereka lebih rendah. Itu cara pandang filosofis Cina. Semua negara itu pokoknya di bawah kami. Semua itu harus sowan kepada kami, dan secara teori namanya tributary states, negara-negara yang harus sowan kepada China dan tidak boleh membuat suatu kebijakan tanpa sepengetahuan China. Itu dalam alam berpikir masyarakat China. Dan apakah itu memang harus mencari relevansi dari negara yang kecil di bawahnya, atau dia akan melakukan hal yang sama dengan negara-negara yang sama besarnya seperti Tiongkok? Dia nggak berani nekan Amerika Serikat, dia nggak berani nekan Jerman, dia nggak berani nekan Jepang, dia juga nggak berani nekan Korsel. Jadi sekarang cara kita menilai negara di dunia itu memang betul semakin beragam, bukan hanya luas negara, bukan hanya luas penduduk negara, tapi pertumbuhan ekonomi, kemudian stabilitas politik, dan juga kemampuan negara tersebut menjalin kerjasama internasional. Ini yang kita galak sekarang, yang kita galang saat ini. Sebanyak mungkin Indonesia bermitra dengan negara-negara di dunia, sehingga kalau terjadi sesuatu hal yang direncanakan buruk atas Indonesia, kita punya banyak kawan. Itulah cara berpikir Indonesia seperti itu, konsentrik. Kita dekat dengan bilateral, kita dekat dengan regional, kita dekat dengan global. Dan karena itu cara berpikir kita adalah sebanyak mungkin kita punya mitra. Kita punya mitra di ASEAN, kita punya mitra di Indo-Pasifik, kita punya mitra di APEC, kita punya mitra di berbagai kawasan lain, mungkin dalam atas nama ASEAN. Misalnya kerjasama ASEAN dengan negara-negara Asia Afrika, kerjasama ASEAN dengan negara-negara di Latin Amerika yang punya perjanjian. Jadi antara multilateral akan bersama. Jadi Indonesia untuk aman, untuk menjadi negara yang diunggulkan dalam usaha mendamaikan di Laut Cina Selatan adalah Indonesia adalah negara yang kuat, berdaulat, penduduk besar, ekonomi tumbuh, dan banyak kawan, dan bisa menggerakkan kawan. Hal yang menarik adalah bahwasanya Indonesia tidak bisa sendiri dalam di South China Sea. Kita akan membahas bagaimana peran Indonesia dan juga peran ASEAN dalam menangani konflik yang ada South China Sea setelah segmen berikut ini.
Kembali bersama dalam acara Public Diplomacy dengan tema kontribusi Indonesia dalam menjaga solidaritas ASEAN di tengah konflik Laut Cina Selatan bersama dengan Bapak Teguh Reza Shah. Pak Reza, ini tadi kita membahas mengenai ASEAN. Cukup menarik ketika kita melihat apakah efek atau permasalahan terjadi yang ada di Laut Cina Selatan ketika dihubungkan dengan ASEAN. ASEAN itu sadar ya, bahwa cepat atau lambat LCS itu akan jadi krisis di masa depan. Jadi karena itulah ASEAN sejak awal berdirinya, kita selalu mengatakan wilayah Asia Tenggara itu adalah zone of peace, freedom, and neutrality. Sejak awal 71 itu, zona damai, bebas, dan netral. Kemudian kita perkuat lagi selanjutnya dengan ide Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Tidak boleh ada sengketa nuklir di daerah situ. Kita perkuat lagi dengan Treaty of Amity and Cooperation tahun 75. Jadi kita sebenarnya sudah menyiapkan berbagai fondasi untuk mencegah perang terjadi di situ, di wilayah kita. Karena kita sadar, tidak mungkin kita ini membangun kalau suasana itu nggak aman. Nah, jadi dari awal kita selalu mengatakan lingkungan strategis yang aman, damai, bebas, dan netral itu akan merupakan prasyarat bagi kita untuk maju sama-sama. Mula-mula ASEAN 5. Terus pada menjelang masih perang dingin tahun 75 Amerika Serikat keluar. Amerika kalah perang lawan Vietnam kan. Vietnam melihat gitu bahwa masa depan dia itu akan bersama ASEAN. Karena ASEAN itu damai, ASEAN itu netral, ASEAN itu banyak kawan, ASEAN itu dekat sama Cina, Jepang, dan Korea lewat namanya ASEAN Plus 3. Iya, namanya ASEAN Plus 3 itu. Iya, ASEAN Plus 3. Kemudian berdasarkan ASEAN Plus 3 itu nanti ada nambah lagi ASEAN Plus 6, ASEAN Plus 9, dan Vietnam melihat gitu. Jadi Vietnam naksir ikut ASEAN, dan sebenarnya Vietnam masuk ASEAN itu menguntungkan juga ASEAN dari 6 jadi 7 karena secara penduduk kita bertambah. Kemudian Vietnam masuk, Kamboja, Laos, Myanmar juga ikutan. Lengkaplah sudah ASEAN 10. Ya, mungkin terkait dengan Nine Days Line yang diklaim oleh Tiongkok, kita melihat bahwa Indonesia menyampaikan ASEAN itu penting untuk menunjukkan solidaritas mengenai penghormatan dan prinsip hukum internasional. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang international enforcement, international law, kita bisa lihat bahwa mekanisme apa saja yang diatur oleh hukum internasional dan apa saja dampaknya untuk ASEAN. Indonesia adalah negara hukum, ya. Ini yang selalu kita katakan kepada semua negara di dunia. Hormati hukum. Karena kalau tidak, ya Anda tidak menghormati hukum, ya akan terjadi ya perang rimba di situ, akan terjadi kekerasan di situ. Jadi kita selalu mengatakan kepada semua negara di dunia, kami punya United Nations Convention on the Law of the Sea. Ini dunia sudah ngatur. Jadi ada negara yang menyetujui, ada yang menyatakan persetujuan. Jadi kita selalu berharap kita kelilingkan UN Clause ini. Gimana Anda setuju nggak? Kita ingin damai, bebas, netral, dan Anda menghargai kedaulatan kami negara-negara pesisir. Ada yang setuju. Ya, tapi China kan punya muka dua. Betul. Di satu sisi dia bisa mengklaim sendiri apa yang dia membawa masalah sejarah. Dan masalah sejarah ini, Nine Days Line itu tidak dikenal dalam hukum internasional. Tidak ada kata kunci Nine Days Line ataupun istilah traditional fishing rights, kemudian traditional fishing, itu nggak ada dalam hukum internasional sebagaimana ditulis dalam UN Clause itu. Inilah China, di satu sisi dia mengakui hukum internasional, di sisi lain dia juga memaksakan sejarahnya yang tidak jelas dasar hukumnya. Karena kalau kita sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi. Dari tahun 80-an kita sudah banyak bekerja sama dengan negara-negara luar, memperbanyak workshop atas Laut Cina Selatan. Kita pernah kerjasama dengan Kanada lewat program namanya CIDA, Canadian International Development Assistance, ditujukan kepada berbagai kementerian teknis di wilayah Asia Tenggara untuk membahas ini. Jadi pada saat itu tahun 80-an, 90-an tidak terdengar istilah Nine Dash Line.
Tapi sekarang dengan China ekonominya dahsyat, militernya dahsyat, mulailah dia perkenalkan ide itu. Nggak tahu, ini bagian dari sejarah kami begitu. Sebagai salah satu strategi mereka untuk bisa menguasai tanda kutip South China Sea mungkin. Ya pelan-pelan. China kan bergerak dengan mengedepankan hard power, mengedepankan soft power. Dia mengedepankan perjanjian internasional, kemudian dia minta konsesi pelan-pelan, dan pada saat yang sama dia testing the water, ngetes bagaimana perairan tersebut. Kuatkah negara-negara ASEAN misalnya kalau kapal nelayan China lewat 1 didiamkan, kemudian lewat 10 didiamkan atau enggak, dan semua itu dikendalikan oleh namanya Coast Guard China di belakang itu. Di belakangnya lagi ada lagi Angkatan Lautnya China. Mereka sudah bergerak dengan sangat sistematis sehingga banyak terlibat dalam kegiatan namanya illegal fishing, tidak mustahil illegal mining, sulit kita ketahui ya karena pergerakan kita di Armabar, Armatim itu terbatas. Ekonomi kita sedang tidak sehat. Jadi otomatis berdampak juga pada kemampuan kita mengawal perairan Nusantara dan juga EEZ Indonesia. Padahal di EEZ Indonesia kan berlaku hak kita untuk berdaulat. Bukan berdaulat, tapi hak untuk berdaulat. Jadi ya mboknya kalau ada kapal-kapal lewat, kapal-kapal yang ingin investasi, ya mboknya kelunuan dulu gitu. Iya. Tapi ya kita juga takut dong. Mungkin kembali lagi ke ASEAN, bahwasanya kita melihat bahwa Tiongkok sendiri itu mempunyai banyak pengaruh, terutama ketika mereka melakukan investasi ke beberapa negara seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar. Hal ini menjadikan beratnya menyatukan suara ASEAN gitu. Nah, bagaimana sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN untuk bisa menyatukan suara ASEAN seperti kita menjalani COC yang ada di South China Sea? Sangat sulit memang. Karena kalau kita perhatikan data-data saya mengatakan bahwa sebelum ada suatu konsensus atau suatu draft joint communique ataupun hasil pertemuan untuk sebuah summit, itu kan diedarkan dulu kan. Diedarkan kepada seluruh negara ASEAN. Biasanya senior officer mereka akan periksa kalimat-kalimatnya. Jangan sampai ada menyinggung mereka. Tapi ya memang begitu sudah masuk Kamboja, Laos, ya mereka selalu menolak ada kata China di situ. Sehingga joint communique selalu mengatakan menyarankan, meminta agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menahan diri, restrain istilahnya. Dan China cukup senang karena pihak-pihak yang berkepentingan itu bukan hanya dia, kekuatan Barat juga punya kepentingan di situ. Jadi ini yang mempersulit Indonesia menciptakan suatu COC ya, yang semua setuju karena cara pandangnya beda-beda. Indonesia mandiri, kita nggak ada urusan. Kita ingin South China Sea itu damai. Tapi pada saat yang sama Vietnam punya masalah dengan China. Mereka punya perang tradisional, perang ratusan tahun. Sampai sekarang turunan China di Vietnam hidupnya tidak tenang. Filipina juga punya masalah hukum dengan China. Baru-baru ini kan International Tribune of Law sudah mensahkan Filipina menang. Tapi Filipina tidak pernah menjadikan statement dari International Tribune itu sebagai kata kunci dalam berhubungan dengan China. Dan ASEAN juga jarang sekali menggunakan kata kemenangan Filipina atas China tersebut sebagai suatu kemenangan diplomatik bagi ASEAN. Enggak begitu. Jadi satu sisi kita ingin bersikap tegas pada China, tapi di sisi lain juga kita ngeri jangan sampai China itu melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Ya terus terang tidak sulit kok menguasai wilayah Taiwan, wilayah Malaysia, wilayah Vietnam, wilayah Filipina, artinya wilayah memang Brunei. Kesatuan untuk political will dari masing-masing negara ASEAN memang sangat dibutuhkan untuk satu visi gitu. Tapi kalau tetap kita tidak menemukan titik temu gitu, strategi Indonesia sebagai as a natural leader di ASEAN gitu, selama ini kita sudah melakukan apa saja kira-kira untuk bisa menyatukan persepsi kita terhadap South China Sea? Kita selalu mengupayakan dihasilkannya Code of Conduct, aturan main. Dan untuk aturan main itu sudah lewat tahap 1. Dan sekarang sedang masuk aturan second reading ya, tahap 2. Ini yang belum selesai. Pada saat yang sama ya energi kita semua terfokus kepada penyelesaian pandemi ke dalam negeri masing-masing. Pembiayaan ini yang luar biasa dari ASEAN itu berdampak juga pada kemampuan mereka untuk berkonsentrasi menyelesaikan Code of Conduct
dengan China tersebut. Pada saat yang sama China juga mengatakan, kita lagi sama-sama susah dah, ini moodnya lagi nggak bagus, kita tunda dulu dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini sebenarnya ada suatu potensi juga ya ketika ada masa pandemi COVID-19 ini, kita bicara tentang South China Sea gitu. Apakah ini juga suatu potensi atau celah yang harus kita waspadai gitu? Sebagai Indonesia, sebagai negara ASEAN, akan terjadi konflik atau dominansi South China Sea, Tiongkok di South China Sea. Ya, karena itulah ya kemampuan intelijen itu sangat penting ya. Sekarang negara-negara ASEAN informasi terkini untuk kawasan Laut Cina Selatan kan kita tahunya dari remote sensing Amerika. Remote sensing Amerika itu punya kemampuan melihat sampai 1 jengkal di tanah itu masih kelihatan. Bahkan mereka bisa melihat konstruksi di bawah laut, bisa. Ya cuman berdasarkan itu kan kita nggak bisa nekan China. China mengatakan ini wilayah kami, yang kita lakukan adalah membangun pelabuhan laut, konstruksi pelabuhan. Tapi data-data CIA mengatakan Anda membuat konstruksi buat kapal selam nuklir. Nah, jadi Amerika Serikat juga belum tentu menyerah, memberikan kepada ASEAN itu data intelijen yang terkini belum tentu. Itu rahasia. Remote sensing itu adalah teknologi yang luar biasa. Pada saat yang sama ya kita juga melihat bahaya kalau China ini memperluas ini airstrip dan juga pelabuhan laut tersebut, juga memperluas pangkalan yang ada di situ. Dan kita khawatirkan nanti dia mengklaim suatu saat ini IZ saya. Ya, artinya ketika China sudah begitu maju dalam segala hal gitu ya, termasuk salah satu masalah teknologi gitu. Ya. Upaya penyeimbangan ASEAN itu sendiri as a group itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mempertahankan solidaritas. Dalam berunding dengan Cina kita 10 suara atas nama ASEAN. ASEAN adalah payung dan kita 10 suara. Kita solid di situ. 10 negara 1 suara. Itu sangat penting. Dan kita tidak bisa digoyahkan untuk mengakui kepemilikan Cina atas wilayah tersebut. Ini kata kunci yang kita tidak kita selalu solid. Kita mengatakan penyelesaian Laut Cina Selatan harus sesuai dengan hukum internasional, satu. Yang kedua, kalaupun terjadi konflik itu harus diselesaikan secara damai. Ketiga, semua negara harus mencegah dirinya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak pada permusuhan. Kita sebatas memang normatif ya. Iya, ketika negara punya standing position yang tetap di situ gitu, ya. Pak Reza, dia tidak mau untuk dalam satu komitmen, sementara di ASEAN sendiri tidak bisa mencampuri intervene dengan negara lain gitu. Apa memang kita harus tetap bertahan atau persisten situ, atau Indonesia sebagai negara besar punya strategi sendiri gitu supaya itu tetap bisa menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan? Memang hanya Indonesia yang bisa berbicara tegas dengan China. Walaupun secara ekonomi kita di bawah China, secara perdagangan istilahnya two-way street itu kita tidak seimbang sama China. Saya perhatikan Indonesia sudah mulai melakukan berbagai pemikiran yang harus dilakukannya sekarang gitu. Karena untuk menjadi pengkritik yang kredibel, pengkritik yang berwibawa, kita harus punya kemampuan juga meningkatkan kemampuan diri sendiri. Kita lihat sekarang ya 10 tahun terakhir pangkalan di Natuna itu sudah semakin diperkuat. Itu Kogab Wilhan kita itu yang tiga-tiganya itu sudah terintegrasi dengan pangkalan angkatan laut dan pangkalan angkatan udara yang ada di Natuna. Jadi intinya kita sudah semakin operasional, satu. Itu adalah pengamanan secara militer. Jadi kalau pihak-pihak asing mengatakan bisa menguasai pulau tropis, itu jangan main-main, satu. Kemudian pada saat yang sama kita juga tidak banyak mengkritik kalau terjadi keseimbangan kekuatan baru di situ. Misal Amerika Serikat sering datang ke situ. Kemudian Australia sering datang ke situ, Jepang sering datang ke situ. Maksudnya berlayar di sekitar Laut Cina Selatan, dan kita menyebutnya sekarang, namanya sekarang menjadi Laut Natuna Utara. Itu ya hak kita memberikan nama. Kemudian saat sama kita juga sudah mendaftarkan Laut Natuna Utara itu ke PBB, sekarang dalam proses. Saat yang sama juga kita meningkatkan kepaduan pangkalan kita di darat dan di udara di Natuna. Dan kita juga sudah mengatakan kepada dunia bahwa Natuna itu memang bagaimanapun punya Indonesia lewat pembangunan sebuah geopark di Natuna,
Sekarang masih belum. Ya, artinya belum jadi. kepentingan kita untuk berjuang di ASEAN itu juga merupakan kepentingan yang akan kita lakukan karena menyangkut kepentingan dalam negeri kita sendiri. Tepat gitu. sekali. Nah, berkaitan dengan kembali ke ASEAN tadi gitu. Potensi apa yang bisa menyeimbangkan kerjasama ASEAN dengan negara-negara yang bisa support dominansi Tiongkok sendiri di South China Sea? What should ASEAN do? Ya, pertama ASEAN harus memberikan kepastian bahwa kita ini solid. Jadi walaupun kita semua punya 10, tidak ada di antara kita yang punya perjanjian militer dengan Cina, itu satu. Tidak boleh ada pangkalan militer China di negara ASEAN manapun. Meskipun infeksinya itu bisa terjadi kapan saja. Ya, dengan teknologi sekarang, pangkalan militer itu tidak perlu berwujud fisik ya. Betul. Ya, tapi dengan sinyal-sinyal, dengan pendirian pangkalan sesuatu, pangkalan kesehatan, pangkalan pengamatan cuaca, pangkalan pengamatan riset, itu dengan teknologi 5G itu sebenarnya sudah bisa melakukan banyak fungsi itu. Filternya gimana, Pak Reza? Biar kita bisa saling membantu, mengingatkan, mereminding anggota ASEAN gitu, bahwasanya potensi-potensi yang terjadi bisa membawa kita kepada instabilitas ASEAN sendiri gitu. Cara memfilter dari masing-masing negara ASEAN supaya kita tetap satu suara, satu solid dalam komitmen kita bersama, terutama di South China Sea. Ya, pertama kita membangun solidaritas semua negara di ASEAN. Bahwa rontoknya satu akan berdampak kepada rontoknya pelan-pelan. Kita berpikir sistemik ya. Sistem regional, kemudian sistem nasional dan sistem subnasional. Ini membuat kita selalu berpikir bagaimana caranya penyelesaian konflik di Myanmar itu cepat. Terciptanya rekonsiliasi, karena kita tahu persis kalau konfliknya lama, Myanmar itu akan semakin tidak stabil. Kemudian satu, di level nasional tidak stabil, kemudian di level kedua masyarakat Rohingya itu akan semakin tersisihkan, akan bisa jadi bulan-bulanan salah satu pihak. Mereka kan kalau lari sebagai pengungsi kemana? Ya, artinya ketidakkompakan masing-masing negara Betul. ASEAN bahkan menyelesaikan masalah kita sendiri itu akan menjadi potensi yang besar sampai akhirnya ke dalam kata-kata solidaritas yang memang dibutuhkan dalam South China Sea. Betul. Kalau kita melihat memang ASEAN ini serba salah gitu. Betul. Karena posisi dia yang sangat sulit, masing-masing negara mempunyai gap yang mungkin cukup berbeda gitu. Cara menyikapi sebagai satu solidaritas dan satu suara untuk mengatasi gap ini untuk satu visi dalam South China Sea itu memang harus diakui ya bahwa kita punya ASEAN Community kan. ASEAN Community ini terdiri dari 3 subsistem. ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Social Cultural Community. Kita punya timeline, kita punya master plan. Memang dengan terjadinya COVID ini, itu semuanya rontok. Pencapaian-pencapaian kita yang positif jadi negatif. Ya mau bilang apa? Jadi interaksi ASEAN di level kependudukan juga sangat berkurang. Kalau kita lihat ASEAN Charter, itu di belakang itu ada aneks ya, terdiri dari unsur-unsur ASEAN yang hendaknya berhubungan akrab satu sama lain sehingga ASEAN itu bisa kuat di level pemerintah, juga bisa kuat di level dunia usaha, level masyarakat umum. Itu nggak bergerak itu. Karena energi kita habis buat menyelesaikan COVID. Utang pula buat COVID. Jadi dalam kondisi begini ya the survival of the fittest. Cina yang paling kuat ya dia bisa terus mengeksplorasi kawasan Laut Cina Selatan. Dan dia bisa mulai menguji teknologi kapal selam, dia bisa menguji teknologi peluru kendali. Akibatnya ya berdampak pula kepada Amerika Serikat kan, merasa tertantang. Saya punya 7 armada di dunia loh, jangan main-main. Tidak boleh ada sejengkal laut pun di dunia ini yang tidak di bawah pengawasan saya gitu. Dia bisa lakukan itu. Sekarang sudah terjadi rotasi, kapal-kapal selam dia sudah mulai bergerak ke sini. Sejak zaman Obama, American Pivot itu sudah terjadi. Australia sudah diberdayakan, Korsel diberdayakan, dan pelan-pelan dia Amerika Serikat mencoba memberdayakan juga Vietnam dan Filipina. Kalau Filipina sudah jelas kan wilayah yang pernah dikuasai Amerika dan sekarang dipegang Filipina, tapi secara keamanan Amerika yang pegang kan. Karena itulah Indonesia ini semakin seksi begitu. Ya, jadi artinya memang menjaga soliditas di ASEAN merupakan faktor yang kunci, cukup penting gitu, karena perhelatan ini
kalau dibilang object of affection-nya banyak negara gitu ya. Betul. Kesayangannya banyak negara. Jadi memang Indonesia as natural leader ASEAN merupakan faktor yang cukup kuat. Kita nggak pernah menjaga mengakui kita adalah pemimpin tradisional ASEAN, tapi dunia mengakui. Penduduk terbesar, wilayah terbesar, kemudian ekonomi terbesar. Itu betul. Karena itu didukung oleh konstitusi kita yang mengamanahkan ini, nggak boleh terjadi ini wilayah Anda ini, wilayah kita sendiri Asia Tenggara. Tidak boleh terjadi konflik yang bisa ngerempet jadi perang dunia ketiga. Dan kita punya tanggung jawab konstitusional untuk mencegah hal itu. Ini yang membuat diplomasi publik itu sangat mahal. Ya, jadi artinya Indonesia mempunyai peran yang cukup kunci dalam menjaga soliditas di ASEAN, karena tidak hanya menyangkut ASEAN sendiri, tapi juga menyangkut kepentingan Indonesia sendiri. Kita akan kembali lagi dalam segmen berikutnya, membahas mengenai kontribusi Indonesia dalam menjaga soliditas ASEAN di tengah konflik Laut Cina Selatan. Kembali lagi ke Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, dalam acara Public Diplomasi dengan tema kontribusi Indonesia dalam menjaga soliditas ASEAN di tengah konflik Laut Cina Selatan. Kembali lagi nih Pak Reza, ketika kita bicara posisi Indonesia, terutama berkaitan dengan Laut Natuna Utara, bagaimanapun juga kunci adalah kedaulatan bangsa kita sendiri. Nah, strategi Indonesia sendiri sebenarnya untuk mempertahankan kedaulatan kita itu apa yang dilakukan, terutama menyangkut potensi konflik dan konflik terjadi di South China Sea? Pertama harus kita lakukan adalah meyakinkan diri sendiri dan juga pihak lain bahwa Natuna dan perairan teritorialnya adalah milik Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita membuktikannya itu bukan hanya dengan mengklaim, kita sudah daftar di PBB, dan kita juga sudah menggalakkan sebenarnya nelayan-nelayan kita agar aktif di wilayah Laut Natuna Utara. Tapi harus kita akui juga niat yang besar itu ya jangan sampai terjebak ke dalam nafsu besar tenaga kurang kan. Ya kita harus akui pemberdayaan masyarakat pesisir itu tidak mudah. Seringkali nelayan-nelayan kita di Laut Natuna Utara merasa terganggu dan kehadiran nelayan-nelayan dari wilayah lain di dalam negeri Indonesia sendiri. Ini nggak boleh lagi terjadi. Kita harus kompak. Pada saat yang sama juga patroli armabar itu harus lebih aktif. Kemudian wilayah Natuna Utara itu harus juga dihidupkan. Misalnya kalau Malaysia berani membuat jalur pulau layang-layang di Laut Cina Selatan punya jalur penerbangan 2 kali dalam sebulan untuk mencapai Kinibalu. Ya kita juga harus berani. Berarti artinya aktivitas fisik itu juga tetap harus dihitungkan. Betul. Berkaitan dengan sikap tersebut, kalau kita melihat sikap Indonesia terhadap Tiongkok, kita memang sudah dari awal punya persistensi bahwa berpendirian teguh. Betul. Apabila Tiongkok mempunyai masalah terutama dengan perbatasan baik laut maupun udara dan darat dengan Indonesia, pemerintah pasti akan melakukan pembantahan atau defense. Betul. Karena pada dasarnya tidak memiliki perbatasan yang beririsan langsung dengan problem di South China Sea gitu. Kita semua sama-sama anggota UNCLOS, apakah sikap ini merupakan sikap yang tepat bagi Indonesia sendiri? Secara hukum internasional itu satu-satunya jawaban bahwa kita ini selalu konsisten. Bahwa ini bertentangan dengan hukum internasional dan kita selalu melakukan komplain. Kita sering kali memanggil Dubes China di Jakarta untuk ke Kementerian Luar Negeri, nanti ketemu Direktur Asia Timur ataupun ketemu Direktur Jenderal Asia Timur dan Pasifik. Dan kita menyatakan komplain secara langsung. Kemudian kalau terjadi hal-hal yang bertentangan dengan yang melawan kedaulatan kita, yang bertentangan dengan hak kita untuk berdaulat, kita selalu menyampaikannya nota protes ke PBB.
Dan kemudian kita membagikan informasinya ke kalangan ASEAN. Kita ada negara yang sangat taat hukum. Ya cuman ya gangguan atas diri kita kan sangat besar. Seringkali kita sulit membedakan misalnya ini aktivitas riset atau aktivitas militer. Misalnya baru-baru ini kita ketemukan kan drone di perairan Sulawesi. Ternyata drone ini sampai sekarang masih harus dibuktikan oleh Angkatan Laut. Ini drone produk militer atau drone produk riset, kita belum tahu. Tapi yang jelas kalau banyak drone yang datang terus-menerus, ini yang ketahuan kan. Mungkin ada yang tidak ketahuan. Artinya problem seperti drone yang terjadi atau mungkin hal-hal lain nanti akan lebih banyak lagi terjadi di Laut Natuna Utara gitu. Kita bagaimana cara membentengi diri kita sendiri untuk sebagai itu? Bangsa kita harus kuat dengan prinsip ketahanan nasional, kewaspadaan nasional. Kemudian tentunya sinergi antara semua stakeholders yang ada di Indonesia. Ini tanggung jawab kedaulatan ini bukan hanya tanggung jawab TNI AL, TNI AU, TNI AD, bukan. Kita sebagai suatu bangsa harus merasa bertanggung jawab. Misalnya, kalau China melakukan hal-hal yang tidak tepat di Laut Natuna Utara, selama ini kan komplain hanya dari pemerintah kan. Kementerian Luar Negeri komplain, tapi bagaimana dengan masyarakat pesisir Indonesia? Kementerian Dalam Negeri komplain nggak? Nelayannya komplain atau enggak? Kemudian kalangan pariwisata Indonesia komplain atau enggak? Masyarakat Twitter Indonesia komplain atau enggak? Jadi urusan South China Sea itu bukan urusan satu instansi tertentu ya, tapi kita harus menggerakkan banyak hal yang terkait dengan di sana gitu. Apalagi tadi kita lihat bahwasannya Tiongkok sendiri mempunyai banyak cara dan strategi gitu. Betul. Kalau kita bicara mengenai strategi investment Tiongkok di Indonesia, apakah itu akan mempengaruhi posisi Indonesia mungkin dalam menghadapi konflik yang terjadi di South China Sea? China memang punya total diplomasi memang atas Indonesia, atas semua negara di dunia. Kita harus akui ya, cara pendekatan China itu luar biasa. G2G, antar pemerintah dekat. Ada juga perjanjian antar kementerian, antar provinsi, antar kota, antar organisasi profesi. China itu pemimpin mereka selalu keliling dunia itu. Datang presidennya, misalnya ke Afrika. Presidennya, bulan kemudian datang wakil presidennya atau ketua partai komunis. Kemudian datang lagi perwakilan provinsinya, datang lagi perwakilan kotanya, datang lagi ketua persaudaraan antar kota. Jadi tiada bulan yang tiada kehadiran pemimpin Cina di wilayah negara manapun di dunia. Kita lihat baru-baru ini kan, datang seorang menteri, datang sampai ke Medan sana kan. Itu artinya apa begitu? Ya dia selalu mengatakan kalau ada pemimpin besar negara asing datang ke ASEAN ataupun ke Indonesia, pada saat yang berdekatan akan datang juga pemimpin kami ke situ. Ini menunjukkan ya, Cina itu sangat serius mengelola diplomasi. Dan diplomasi itu sangat mahal. Jadi ya, kita harus, di satu sisi Kementerian Luar Negeri harus sangat proaktif. Tidak boleh ada pergerakan yang membahayakan kita. Misalnya kapal nelayan datang, tapi kenapa kecepatannya sekian knot, melebihi rata-rata. Kenapa kapal nelayan dia bisa kabur kalau ada kapal patroli Indonesia dari jarak sekian ratus kilo. Mereka bergerak dengan teknologi 5G, mereka bergerak terkoordinir. Di depan kapal kecil, di belakangnya kapal. Artinya mobilitas sendiri pun dari Tiongkok, dia melakukan pendekatan dalam segala aspek. Segala aspek. Nah ini kembali lagi, kalau kita bicara tentang Indonesia sendiri untuk mempertahankan posisinya sebagai posisi yang netral terhadap South China Sea itu, dengan banyak gempuran tawaran, kunjungan, bahkan mobilitas yang tidak bisa kita pantau dalam segala arah gitu. Sebaiknya apa dulu yang harus kita lakukan nih? Kita harus lakukannya dalam banyak tingkatan sekaligus. IPOL, Exos, Bud, Hankam itu harus kita gerakkan. Misalnya kecintaan kita atas suatu bangsa itu harus dibuktikan begitu. Karena mereka sangat ideologis di sana. Ya kesetiaan kita kepada ideologi negara harus juga dibuktikan. Ideologi, politik, sana sangat tertib. Kita harus kompak, pemerintah pusat sama daerah, kompak. Kemudian ekonomi kita oke lah kita tergantung sama dia. Tapi pada saat yang sama kita juga harus berpikir, kan kita nggak akan selamanya tergantung pada dia. Kita harus memainkan sebuah skenario balancing. Ya, karena itu di Pulau Natuna Utara kita mengundang investor. Amerika Serikat monggo datang, Uni Eropa monggo datang, Jepang monggo datang, Korsel monggo datang.
Jadi Secara khusus membuka kita nggak ngundang Cina loh. Ya. kesempatan sebesar-besarnya terhadap semua negara untuk tanda kutip bergabung dengan kita. Untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia dan dalam jangka panjang itu punya dimensi pertahanan keamanan. Kita nggak mengatakan Anda datang investasi ke kami, Anda akan kami undang untuk terlibat dalam penggalian sumber minyak di laut dalam. Kita nggak mengatakan itu untuk melawan Cina. Tapi kita sangat berharap bahwa dengan adanya investasi negara besar di situ, di wilayah kita, di wilayah perairan Indonesia atau di wilayah EEZ Indonesia, itu akan membawa dampak tidak langsung bagi keamanan nasional kita. Iya, mungkin kalau kita lihat di masa pandemi COVID ini beberapa negara di ASEAN memang sangat bergantung oleh Tiongkok dan betul. memang bahkan mereka juga terdriven oleh Betul. Tiongkok itu. Berkaitan dengan posisi kita terutama dalam menghadapi potensi atau konflik di South China Sea gitu ya. Di masa COVID ini kan ada namanya vaksin dari produsen Betul. dari Betul, China. betul. Terus belum ketergantungan kita terhadap beberapa aspek Betul. ekonomi dan hal Betul. lainnya gitu. Nah, kita harus menyikapi apa gitu, atau kita harus melakukan filterisasi apa gitu, supaya kita tetap pada posisi ini gitu. Kita harus menciptakan suatu kondisi yang sungguh-sungguh ya, bahwa Indonesia ini benar-benar serius dengan pembangunan nasional di semua level, Ipolek Sosbud Hankam, walaupun ekonomi sedang tidak sehat. Itu harus kita buktikan kepada dunia gitu, satu. Kedua, kita juga harus buktikan kepada dunia bahwa kita adalah mitra internasional mereka yang taat hukum internasional. Untuk itu kita membuktikan pemerintahan kita bekerja secara tata kelola yang baik, good governance namanya. Dunia usaha kita, good corporate governance. Karena itulah stabilitas dalam negeri itu sangat penting. Karena energi kita bisa tercurah keluar dan lebih baik kalau dalam negerinya tenang gitu. Nah, untuk itu pada saat yang sama juga kita harus menimbulkan keyakinan pada pihak manapun. Oke, Anda punya hubungan dekat dengan kami. Kalau Anda merasa sangat dekat itu bagus. Tapi kami punya prinsip bebas aktif. Bebas aktif itu kami dekat dengan Anda, ya. Tapi juga kami dekat dengan yang lain. Nah, jadi terjadi suatu proses namanya balancing. Jadi suatu negara, mungkin Cina, mungkin Amerika, akan berpikir gitu bahwa Indonesia ini nggak gampang ditarik ke dalam orbit mereka. Nah, karena kita terlalu besar untuk menjadi ekor negara lain. Iya, mungkin tantangan terbesar kita bicara tentang balancing adalah kita diusahakan tetap netral. Sementara negara-negara lain sudah berebutan untuk melakukan aliansi gitu. Betul. Seberapa persistennya Indonesia untuk tetap bertahan bahwa menjadi netral itu hal yang tidak mudah sebenarnya. Betul. Karena begitu banyak temptation dari Betul. negara-negara lain untuk tetap Betul. mengajak gitu. Memang dengan negara-negara lain kita punya banyak perjanjian. Dengan Australia punya namanya Lombok Treaty. Oke. Dengan Amerika punya strategic partnership. Dengan Cina kita punya comprehensive strategic partnership. Itu udah ada dokumennya begitu. Jadi yang terbaik kita lakukan adalah mempertahankan kemandirian, satu. Kemudian meningkatkan kapabilitas kita untuk mempertahankan diri. Kemudian meningkatkan kapabilitas kita untuk menjadi negara yang dikenal sebagai negara yang kredibel, yang cinta damai, yang bisa mensinergikan kearifan lokal, kearifan agama dengan nilai-nilai demokrasi dunia. Citra itu penting, image itu penting, standing itu penting. Pada saat yang sama kita mencoba menarik manfaat maksimal dari pertarungan Amerika Serikat lawan Cina tersebut. Misalnya dalam kondisi sekarang kita butuh pembangunan ekonomi. Otomatis kan kita juga harus toleran dong. Amerika Serikat kalau ingin memindahkan perusahaan dari Cina ke Indonesia, itu kan syaratnya berat. Istilahnya RT RW, AMDAL, Semua harus dipenuhi. harus dipenuhi. Oke. Hak asasi manusia, oke. Apalagi yang Amerika minta? Stabilitas, oke. Apalagi teknologi tepat guna, oke. Nah, kita juga katakan menurut hukum Indonesia, Anda boleh investasi, tapi ada aturan-aturan domestik yang harus dipenuhi. RT RW-nya harus, rencana tata ruang dan tata wilayah harus dipenuhi kan, AMDAL harus dipenuhi. Kemudian juga local content harus dipenuhi. Kemudian tenaga kerja Indonesia harus berperan di situ. Alih teknologi harus terjadi kan. Anda mau? Ya monggo silakan datang. Ya kita sudah lakukan dengan Korea Selatan. Dia akan bangun pabrik Hyundai. Pabriknya bukan pabrik mobil, tapi mobil berikut ininya listriknya di situ. Jadi artinya memang
tidak mudah sebenarnya menjaga standing position Indonesia sendiri. Tidak mudah. Terutama kalau seandainya dalam konflik yang terjadi South China Sea eskalasi makin meningkat gini. Ya. Terutama setelah banyaknya negara-negara besar sudah bergabung di sana. Bagaimana caranya untuk mendrive penyelesaian sengketa apapun yang terjadi di South China Sea itu harus berlangsung secara damai gitu? Ya, pertama harus terlihat komitmen. ASEAN itu satu. Walaupun mereka masing-masing punya ketergantungan ekonomi tinggi pada Cina, tapi kalau sudah menyangkut keutuhan wilayah, kita semua kan terikat kepada ini ASEAN Charter. Dan sebelum ada ASEAN Charter itu ada ASEAN Declaration di Bangkok bulan Agustus tahun 67. Kemudian ada TAC, Treaty of Amity and Cooperation, ada ZOPFAN, kemudian ada Southeast Asian Nuclear Weapon Prison. Kita berpegang saja pada hukum gitu. Sejak awal kita ingin kawasan ini damai, sejak awal kita ingin kawasan ini bebas persaingan nuklir, bebas senjata nuklir. Nah, jadi kalau itu kita pegang teguh, ya Amerika Serikat melewat ya monggo. Kapal perang Amerika Serikat lewat monggo. Kapal selam Amerika Serikat lewat monggo. Tapi ada aturan main di dalam EEZ, lapor. Jadi tetap melakukan aturan yang ada di dalam ya, COC-nya juga tetap harus diterapkan. Iya. Dengan demikian secara tidak langsung kan merupakan efek penggentar juga pada Cina untuk nggak main-main lah. Apapun kegiatan Anda itu diawasi juga oleh orang lain dan orang lain itu bergerak secara hukum internasional. Jadi kalau norma ini kita kemukakan terus, kemudian itu akan menjadi code of conduct sebenarnya. Iya, kalau misalnya kita melihat Laut Natuna Utara gitu ya, dengan begitu banyak polemiknya dan aktivitas yang harus kita empowering dari dalam sendiri. Sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk tetap mempertahankan Laut Natuna Utara dalam segi diplomasi di internasional? Apakah kita butuh bilateral atau multilateral atau komitmen lain yang bersifat bersama? Kita sudah klaim, dan masalahnya saya belum lihat ya, ada nama Laut Natuna Utara dalam peta-peta Indonesia ya. Ini peta buatan kita atau bukan buatan kita? Apakah kita nyebutnya Laut Natuna Utara? Belum kan? Ya, jadi sekarang kita harus bikin sosialisasi total di semua kementerian ya, bahwa peta baru Indonesia itu mengenal nama Laut Natuna Utara, itu satu. Kemudian semua kegiatan maritim, semua kegiatan kepariwisataan, semua kegiatan transportasi darat, laut dan udara harus menggunakan peta Natuna Utara. Dalam negeri dulu. Kemudian semua kegiatan militer asing di EEZ, entah itu namanya search and rescue ataupun riset, harus mengenal ada Laut Natuna Utara versi Indonesia. Jadi justru klaim dari kita sendiri yang membuat kita harus aware. Betul. Gitu. Betul. Sebab kita sama anak-anak Indonesia, sebutkan 10 laut yang ada di Indonesia. Apakah ada kata sebutan Laut Natuna Utara? Belum tentu. Jadi kita harus klaim. Dan kembali kita tentang awareness. Awareness, betul, tepat sekali. Iya. Awareness dan juga continuity. Misalnya, bisakah kita menghidupkan Pulau Natuna dan menjadikan Laut Natuna Utara sebagai trayek pelayaran? Kalau kita dari New Zealand dan Australia itu sering ada lomba ini, yacht ya. Yacht, ya kan? Berani nggak kita bikin itu? Dari Laut Natuna, Pulau Natuna lewat Laut Natuna Utara masuk ke wilayah tertentu di luar negeri. Beranikah kita membuat misalnya Natuna yang lewat Laut Natuna Utara itu menjadi jalur kapal mewah, cruise ya. Ya, ini yang menarik adalah ketika kita menciptakan awareness dalam nasional, strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan awareness internasional tuh orang mengakui gitu bahwa bagaimana cara kita bisa tahu bahwa Laut Natuna Utara itu bisa kita buat international awareness. Bisa. Gitu. Mau nggak kita masalahnya menjadikan festival nasional kapal laut internasional di Pulau Natuna, melewati jalur Natuna Utara. Memang mahal membuat riset-riset pelayaran baru, itu mahal sekali. Tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus ya, misalnya ada jalur kapal layar khusus kita bikin. Misalnya kapal mewah ya, kapal pesiar bisa bergerak dari Australia ke Laut Natuna Utara, misalnya bebas visa misalnya. Itu sebagai salah satu strategi ya, untuk mengakui bahwa itu adalah milik Indonesia. Ya. Kemudian melakukan misalnya search and rescue bagi negara-negara manapun, boleh.
tapi basisnya di Pulau Natuna misalnya. Penyimpanan alat-alatnya di Pulau Natuna, pergerakannya dari Pulau Natuna. Nanti secara pelan-pelan, kita nggak usah nantang Cina secara fisik, tapi kita menantang China secara soft power Indonesia. Kita negara maritim terluas di dunia loh ini. Garis pantai kita termasuk yang paling luas. Ya, bisa, dan otomatis ya pemberdayaan juga masyarakat pesisir kan. Awareness-nya harus ada. Misalnya ya kita otomatis harus dukung mereka bergerak lebih jauh daripada jalur-jalur tradisional mereka sekarang. Selama ini kan 12 mil. Ya, kapal-kapal tradisional bolehlah berlayar sampai 50 mil satu. Kemudian juga pada saat yang sama, kapal-kapal itu harus terhubungkan juga dengan peta navigasi TNI AL dong. Sehingga TNI AL kita tahu bahwa ada kapal-kapal kita bergerak di sekitar semuanya situ. Semuanya punya relevansi dan punya keterkaitan di dalam situ. Betul. Oke, mungkin diskusi terakhir kita bicara tentang apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai kontribusi Indonesia dalam menjaga soliditas di ASEAN, khususnya tentang South China Sea, dan juga menjaga diri kita sendiri gitu untuk tetap mempunyai kedaulatan dan juga mempertahankan perdamaian di Laut Cina Selatan. Ya, pertama percepatan code of conduct ya. Satu. Kedua, terus-menerus menggalang solidaritas ASEAN. Bahwa masalah yang Anda hadapi, masalah HAM, masalah ekonomi, masalah instabilitas itu adalah concern kami. Dan kami akan datang sebagai keluarga. Ini sikap ini hanya Indonesia yang bisa punya begitu. Myanmar itu agak takut-takut kalau yang datang itu negara lain. Karena mereka itu tidak bisa menempatkan hatinya sebagai saudara Myanmar. Indonesia bisa menempatkan hatinya sebagai saudara semua negara yang ada di ASEAN. Kita nggak ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada urusan. Yang kita ingin adalah Anda semua damai, Anda semua tentram. Kalau Anda damai, Anda tentram, Anda membangun, itu akan memberikan kontribusi terhadap ASEAN semua begitu. Dan untuk itu ya secara bertahap ya kita punya skenario misalnya. FTA jalan terus, tapi FTA-nya bukan hanya dengan Cina dong, FTA dengan Jepang, FTA dengan Korsel, FTA dengan Amerika, FTA dengan Jerman misalnya. Ini harus kita hidupkan. Jadi secara pelan-pelan, oke, saat ini kita punya ketergantungan tinggi pada Cina, investasi, ekspor, impor, tapi secara bertahap kita harus bisa mendesain, mengurangi ketergantungan tersebut. Dan untuk itu ya harus Indonesia dulu yang mulai. Iya, terima kasih banyak Pak Reza. Diskusi yang luar biasa di episode kali ini mengenai kontribusi Indonesia dalam menjaga soliditas ASEAN di tengah konflik Laut Tiongkok Selatan, Laut Cina Selatan, di mana kita bisa paham bahwa Indonesia mempunyai posisi yang sangat besar as a natural leader as Asian untuk tetap menjaga soliditas dan menjaga perdamaian di South China Sea. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tengku Reza Shah, MA PhD. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik, masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.